Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam wa bitahiyatil mubarakah wa bitahiyatil al-jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul dan kita dapat bertemu kembali di bulan yang penuh berkah ini, bulan suci dan penuh berkah ini, bulan Ramadan yang insyaallah diberkahi ini. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, salawat serta salam kita aturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah. Semoga kita nantikan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit kultum singkat yang bertemakan menahan hawa nafsu. Dalam tema ini yang kita angkat pada kesempatan kali ini yaitu pengertian dari hawa nafsu sendiri adalah kecintaan terhadap sesuatu sehingga kecintaan itu menguasai hatinya. Dan secara istilah sendiri hawa nafsu adalah kecenderungan jiwa sehingga kecenderungan itu menyebabkan keluarnya hawa nafsu itu keluar dari batas syariat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang dibentukkan kepada Nabi Daud alaihi salam, yaitu, wahai Daud, kami telah menjadikan kamu sebagai khalifah di bumi ini, pemimpin di bumi ini, maka berbuatlah kepada manusia lainnya secara adil dan baik. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu. Sesungguhnya hawa nafsumu itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Shad ayat ke-6. Dari firman Allah Subhanahu wa taala ini memberikan kita sebuah manfaat, sebuah hikmah yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita simpulkan bahwasanya hawa nafsu ini adalah sesuatu yang amatlah cukup memberatkan bagi kita sendiri. Atau hal ini, hawa nafsu bisa membuat kita terlena dan bisa membuat kita lupa akan segalanya. Bahkan dari tafsir Ibnu Katsir sendiri menyatakan bahwa dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia benar-benar ingin hendak menyesatkan manusia yang lainnya, tapi mereka tidak mengetahui atas hal itu. Dan hanyalah Allah sajalah yang mengetahui perbuatan mereka. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha melihat. Itu dari tafsir Ibnu Katsir sendiri. Dan yang bisa kita ambil dari hawa nafsu ini, tema hawa nafsu ini, yaitu kita sebagai umat muslim memang diperuntukkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Az-Zariyat, yaitu maka aku telah jadikan manusia ini turun ke bumi untuk hanya beribadah kepadaku. Dan sesungguhnya manusia di muka bumi ini memang hanya diperuntukkan untuk beribadah kepada Allah, mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dan Rasulnya. Maka dari itu kita sebagai manusia, kita sebagai Nabi Muhammad SAW harus minimalisir, harus memperbaiki akhlak kita, memperbaiki ibadah kita sebaik mungkin. Jangan sampai kita tidak bisa menahan hawa nafsu kita. Bahkan Allah juga selalu memberikan nasihat kepada para nabi dan rasulnya. Dari 25 nabi yang kita ketahui, bahwasanya Allah SWT selalu memberikan nasihat di setiap nabi yang diturunkan kepada kaumnya masing-masing. Salah satunya adalah Nabi Adam alaihissalam ketika
dia diturunkan ke bumi karena sudah takdir Allah Subhanahu wa taala, qadarullah, dan Allah telah mengatur semuanya. Maka dari itu Nabi Adam ketika turun ke bumi, maka Allah perintahkan kepada Nabi Adam, yaitu ada 4 hal kelezatan yang akan dinikmati oleh umatmu di bumi ini. Yang pertama adalah kenikmatan makan. Yang kedua adalah kenikmatan minum. Yang ketiga adalah kenikmatan tidur. Yang keempat adalah kenikmatan berhubungan. Yang pertama yang kita bahas adalah makan. Ya, kenikmatan makan ini adalah kenikmatan yang sering kita lakukan di bumi ini. Ketika kita ingin makan dengan makan yang banyak, makan yang lezat, makan yang banyak porsi, makan yang enak dan masih banyak lagi, dan kita ingin semuanya itu kita makan, maka itu adalah sebagai bukti bahwa kita mensyukuri nikmat Allah. Namun di sisi lain ketika kita overdosis dari makan tersebut, maka itu tidak baik untuk kesehatan kita, dan itu sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanlah secukupnya, makanlah sesuai yang Allah kasih, makanlah sesuai Allah yang rezeki yang Allah kasih. Seperti itu. Yang kedua adalah minum. Ketika kita minum dengan banyak, maka perut kita akan kembung. Seperti itu. Dan maka itu tidak baik juga untuk kesehatan kita, dan Allah sudah larang hal itu. Minumlah secukupnya, makan dan minum secukupnya. Seperti itu. Yang ketiga adalah tidur. Pesan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam yang ketiga adalah tidur. Tidurlah secukupnya. Ketika kita sering tidur, sering rebahan, dan istilahnya mager dan tidak bekerja selama sehari semisalnya, dan kita bermalas-malasan, itu akan menyebabkan kita malas dan menyebabkan diri kita ini tidak seolah-olah tidak berguna, dan seolah-olah kita tidak ada apa-apanya di bumi ini. Maka dari itu tugas kita di bumi ini adalah sebagai khalifah di bumi ini. Dan maka dari itu tidurlah secukupnya dan jangan overdosis atau jangan berlebihan. Seperti itu. Yang keempat, yang terakhir adalah berhubungan. Ketika kita sebagai manusia yang diciptakan yaitu laki-laki dan perempuan, maka sebaiknya kita minimalisir dari perbuatan tersebut. Ketika kita berhubungan dengan antara laki-laki dan perempuan, juga kita harus mengetahui batas yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Itulah keempat pesan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihissalam dan juga teruntuk para umat-umatnya nanti. Dan pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini, yang penuh suci ini, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan siam, seperti firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah Al-Baqarah, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika kita di bulan Ramadan diwajibkan untuk siam, untuk berpuasa selama 1 bulan penuh, itu adalah kewajiban kita di bulan Ramadan. Tetapi selain itu kita juga harus bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Ketika kita berpuasa selama 1 bulan penuh, namun hawa nafsu kita tidak bisa dikendalikan dengan sebaik mungkin, maka puasa kita hanya sia-sia. Sebaliknya, jika kita tidak berpuasa namun hanya mengendalikan, juga sama saja sia-sia. Seperti itu. Jadi mengendalikan hawa nafsu ini adalah hal yang paling penting. Hawa nafsu ini tentunya juga banyak jenisnya, seperti hawa nafsu melakukan kemaksiatan, hawa nafsu kemarahan, dan masih banyak lagi. Maka dari itu harus minimalisir hawa nafsu itu tersebut di bulan Ramadan ini yang penuh suci dan berkah ini. Namun dari sisi lain, emang di bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa. Jadi ini ada satu-satunya bulan penuh ampunan, penuh maghfirah, dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Jangan disia-siakan, karena setahun ini Ramadan hanya 1 kali. Kita tidak tahu Ramadan tahun depan apakah kita masih dipertemukan di Ramadan tahun depan, kita masih belum tahu. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu di bulan Ramadan ini, gunakanlah bulan Ramadan ini, manfaatkanlah aktivitas-aktivitas di bulan Ramadan ini tentunya dengan sebaik-baik mungkin. Karena banyak juga aktivitas-aktivitas di bulan Ramadan yang bisa kita lakukan, seperti contohnya tadarus, sholat tarawih berjamaah, dan masih banyak lagi. Seperti itu. Dan di sini saya akan memberikan 4 tips di bulan Ramadan
bagaimana cara mengendalikan hawa nafsu di bulan Ramadan khususnya. Yang pertama adalah melakukan kegiatan di waktu-waktu yang luang dengan hal-hal yang produktif. Yang pertama yaitu melakukan hal-hal yang produktif. Ketika kita puasa di bulan Ramadan, maka banyak dari kita melakukan waktu luangnya itu dengan hal-hal seperti tidur misalnya. Dan ketika kita tidur, maka kita seakan-akan kita tidak, ketika kita bangun maka kita akan badannya melemas dan kita akan malas. Maka dari itu kita lakukan waktu-waktu di bulan suci Ramadan atau bulan puasa ini ketika puasa dengan hal yang produktif, semisal belajar, membaca buku, dan masih banyak lagi. Jadi kita harus menggunakan waktu-waktu tersebut dengan hal yang produktif, dengan hal yang baik-baik mungkin. Karena ada satu mafudot yang sering diucapkan, yaitu al-waktu kasayfi ilam tahu qata'aka. Waktu itu seperti pedang, jika kamu tidak menggunakannya sebaik mungkin maka kamu akan terpotong olehnya. Dan al-waktu asmanu minad dahab, yaitu waktu itu adalah emas. Jadi waktu itu adalah emas. Waktu itu akan, ketika kita tidak bisa menggunakan waktu sebaik mungkin maka kita akan terlena dengan hal itu. Kesempatan tidak akan datang dua kali. Yang kedua, tips yang kedua adalah berkawan dengan orang-orang yang saleh. Dari kegiatan di bulan Ramadan ini kita harus sering-sering melakukan kegiatan yang baik dengan cara kita berkawan dengan orang-orang yang soleh. Seperti contoh ketika yang sebelum Ramadan kita tidak melakukan pengajian, kita tidak melakukan tadarus, namun ketika bulan Ramadan setelah tarawih ini biasanya ada kajian, ada tadarus, maka kita ikuti saja kegiatan tersebut di masjid. Insya Allah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu akan menjadi salah satu kunci kita, insya Allah kita untuk ke surga nanti, amin ya rabbal alamin. Seperti itu. Jadi berkawan dengan orang-orang saleh ini adalah hal yang penting, hal yang sangat dibutuhkan untuk kita sendiri, juga untuk orang lain juga. Jadi kita akan terkena dampaknya dari berkawan dengan orang-orang saleh. Yang ketiga adalah tidur dengan mencegah dari kemaksiatan. Ada yang mengatakan bahwa tidur adalah ibadah, dan itu sempat saya singgung kan. Dari beberapa ustadz yang mengatakan bahwa tidur itu adalah ibadah, itu tidaklah hal yang benar. Jadi tidur yang adalah ibadah itu adalah tidur dengan mencegah kemaksiatan. Ketika biasanya, misalnya contoh, ketika kita melakukan kemaksiatan sebelum di bulan Ramadan, dan ketika kita di bulan Ramadan kita disuruh untuk menjaga hawa nafsu kita, untuk mengendalikan hawa nafsu kita, maka kita lebih baik daripada kita berkata yang buruk atau melakukan hal yang buruk, maka lebih baik tidur. Namun kita kembalikan ke poin yang pertama, yaitu lebih baik, dan bahkan yang lebih baik juga adalah kita menggunakan waktu-waktu luang itu untuk mengisi kegiatan hal-hal yang produktif. Seperti itu. Jadi kita seimbang di bulan Ramadan ini, bisa melakukan hal-hal yang produktif dan juga melakukan amalan-amalan sunnah lainnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir adalah membuat target di bulan Ramadan. Yang keempat ini adalah hal yang paling penting yang bisa kita lakukan, adalah membuat targetan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini sudah kita tahu tentunya, ini adalah bulan yang penuh suci, bulan penuh ampunan, bulan yang satu-satunya dalam satu tahun hijriyah satu kali, dan tentunya kita harus memaksimalkan sebaik mungkin. Kita mau target bulan Ramadan seperti contoh, kita mengisi mutabaah yaumiyah, kita mengisi sholat subuh berjamaah sampai kapan, berapa kali, hafalannya berapa juz, berapa lembar, khataman berapa kali, dan masih banyak lagi. Itu kita membuat targetan bulan Ramadan agar apa? Agar kita mengetahui kegiatan kita yang setelahnya. Ketika kita sholat subuh misalnya, setelah sholat subuh kita mempunyai target, setelah sholat subuh kita akan tadarus,
ketika tadarus kita akan belajar, ketika setelah belajar kita akan tadarus kembali, dan setelah itu tadarus murojaah, dan masih banyak lagi, ataupun nanti ikut kajian, itu akan kita buat targetan. Targetan itu adalah hal yang paling penting di bulan Ramadan ini, dan insya Allah itu akan menjadikan kita sebagai manusia yang bermanfaat. Tidak kita sendiri yang mengikuti dampaknya, tapi orang lain juga ikut, insya Allah ikut dampak dari kita. Ketika kita berbuat baik, di lingkungan kita, maka insya Allah lingkungan kita akan menerima kita dengan baik, dan lingkungan kita juga akan ada yang bisa mencontoh dari perbuatan kita, dan itu ada sebagian dari amal jariah yang tidak akan terputus amalannya, seperti itu. Jadi semoga dari kultum singkat ini mengenai mengendalikan hawa nafsu, ini adalah hal yang paling penting, tidak boleh diremehkan, karena seperti yang tadi saya berikan tadi, seperti saya ucapkan tadi, bahwasanya ketika kita mengisi di bulan Ramadan ini, ketika kita berpuasa namun kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita dengan sebaik mungkin, maka itu adalah hal yang sia-sia, dan itu yang membuat kita akan berkurang pahala puasanya. Maka dari itu kita harus melaksanakan sebaik mungkin, harus seimbang antara mengendalikan hawa nafsu dan juga melakukan puasa di bulan Ramadan ini. Dan semoga kita semua diistiqomahkan dalam beribadah kepada Allah, diistiqomahkan dalam melakukan aktivitas-aktivitas khususnya di bulan Ramadan ini, dan semoga kalian dapat memenuhi targetan di bulan Ramadan dengan sebaik mungkin, dan lebih baik. Ramadan ini harus lebih baik daripada Ramadan yang dulu, seperti itu. Mungkin cukup dari saya apa yang saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jika ada salah kata saya mohon maaf, jika ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Undur makola wala tandur mankola, lihatlah apa yang dikatakan, bukan siapa yang mengatakan. Cukup sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.